Rocky Gerung vs Ade Armando soal radikalisme. Yang dia lakukan kalau hanya itu tugasnya. Sekali dia lakukan, dia nggak perlu lakukan banyak kali. Sekali dia lakukan itu, yang lain nggak akan ikut contoh. Bukan setiap hari dia lakukan. Dia ambil sesuatu yang betul-betul fenomenal dan dia katakan, saudara Bambang Susatyo, Anda tidak beretika mengucapkan itu karena Anda punya jabatan publik. Dia ketua MPR. Ini ketua MPR, nggak ada hubungannya secara struktural, nggak bukan di bawah pemerintah. Loh, bukan soal itu sebagai kepala negara. Ini nggak ngerti dari tadi. Kepala negara itu nggak ada. Buset lah. Oke, kami kembali sesaat lagi. Kalau kena nggak gini tentar. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Bagi saya, ancaman radikalisme itu suatu yang nyata. Ada JAD yang afiliasi ke ISIS, ada macam-macam lah. Ada pemboman, ada penusukan segala macam. Itu sesuatu yang nyata. Nyata ya? Cuma jangan pula ini digembal-gembolkan seolah-olah bangsa ini mau apa ya, mau hilang atau mau mati akibat radikalisme. Saya kira ketahanan bangsa kita ya, dengan pengalaman sekian puluh tahun ini, ya, kita patut bersyukur lah. Kalau pemerintah anggap bahwa mencegah radikalisme, kasih pikiran kritis. Ya, saya datang ke kampusnya digembok. Rocky Gerung nggak boleh masuk. Padahal saya mau membantah itu supaya ada dialektika dalam pikiran, kasih outlet radikalisme itu. Sombong amat. Ada yang beranggapan kabinet Jokowi sekarang adalah kabinet anti radikalisme. Saya tidak setuju juga. Tapi dia ketua MPR. Karena itu dia tidak personal. Enggak. Oke, saya terangkan. Nggak bisa. Saya terangkan ya. Posisi dari Bambang Susatyo adalah ketua MPR. Apa yang personal di situ? Nggak bisa dia. Oke, kedua, you nggak usah terangkan pada saya tuh. Saya tunggu kalimat ini dibatalkan oleh Jokowi. Udah dibatalin apa belum? Ya nggak ada hubungannya dong. Nggak ada Masa hubungan. semuanya Dia membatalkan penunjukan ketua MPR. Dalam Ketua keadaan DPR. bernegara. Kita harus Gini, ada kasih juga. saya kasih Kepala contoh. negara, kepala negara punya hak kasih public address dengan menyindir bos. Itu kalimat yang berbahaya bagi demokrasi. Saya mau sebut satu hal. Artinya dia setuju dengan kalimat itu. Yang ketiga, civil and political liberties, kebebasan sipil dan politik. Jadi kalau Anda dekat dengan istana, tolonglah dikasih tahu ada kebebasan berserikat, ada kebebasan menyatakan pendapat, ada kebebasan pers. Itu indikator inti dari kalau kita mengatakan berdemokrasi. Jangan itu sedang mengatakan kita nikmati sekarang, berdemokrasi, Mbak Husnu. tapi tingkah laku politiknya Nah, ini otoriter. apa? Yang kebebasan berserikat itu apa yang menjadi problem? Yang problemnya di mana? Emang ada apa? Yang Kita nggak jelas, ada masalah kan? Kan HTI dibubarin. Gimana sih? yang jelas Dari tadi masalahnya di mana? Yang kedua lagi saya Kebebasan tambahkan, berpendapat, kalau media sosial jangan bebas. memonopoli yang namanya tafsir, mau tafsir Pancasila, mau tafsir NKRI, mau tafsir ini, karena kita ini kalau berdemokrasi, mari diskurs itu kita kembangkan supaya kita lebih cerdas, akal sehat kita berkembang, dan kalau kita lebih cerdas maka kita bisa menyelesaikan berbagai. Tapi menurut Rocky Gerung, isu radikalisme yang dihembuskan hanyalah untuk menutupi kegagalan pemerintah. Saya mau sebut satu hal. Kenapa saya katakan ini bukan sikapnya Pak Jokowi? Ketika Lalu DPR, sikap siapa? ketika DPR menyatakan, Bambang. sebentar. Sikap Bambang sebagai ketika apa? DPR menyatakan bahwa majelis lah. akan Bentar. Jelas kita dengarkan Ade Armando dulu. MPR yang ngomong. Rok, dengar dulu. Ketika DPR mengatakan akan MPR. ada penghidupan, enggak DPR. Ketika DPR mengatakan bahwa akan ada dihidupkan kembali pasal penghinaan terhadap presiden, salah satu orang yang bilang bahwa saya nggak setuju dengan itu adalah Pak Jokowi. Oke. Ya, Kenapa nggak konsekuen dengan ini? Nggak usah dong. Kenapa? Kan Kenapa dia harus membantah? Nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Dia mesti bantah itu. Enggak. Ini memang Jadi persoalannya teks Bambang sosial. Susatyo. Tapi itu jadi social text bangsa ini mesti Iya, dibatalkan oleh Ya presiden. udah Bambang Susatyo yang Anda kritik. tidak mungkin juga lah. Saya minta Jokowi, Kok Anda yang minta Jokowi itu saya minta dia kepala negara untuk batalkan itu. Ya udah, Karena warga batalkan- negara. Tapi gini loh, Bu Rocky.
Kalau kita lihat fokusnya kan ada dua. Pertama kita punya surplus demografi ya. Anak-anak muda ini harus masuk ke perekonomian dalam artian ada investasi dan lain-lain. Investasi ini butuh stabilitas politik. Salah satu yang bikin problem politik kita nggak stabil adalah ide-ide tentang negara Islam, khilafah dan lain-lain, dan terus-menerus membuat kita nggak stabil. Ini harus diselesaikan agar kita bisa membangun secara ekonomi dengan lebih sehat. Dalam sektor ekonomi dan lainnya. Hal ini pun dibantah oleh Ade Armando. Ya saya bantah aja itu supaya nggak berlanjut ke kekacauan itu. Istana bilang problem kita nggak bertumbuh karena faktor eksternal tuh. Bukannya Kalau itu tidak ada ekonomi tidak bertumbuh, sekarang Anda balik itu. Ekonomi Supaya kita ekonomi tumbuh. bertumbuh, radikalisme mesti diberantas. ekonomi kita tumbuh. Dari berapa ke berapa? Tumbuh 5% tumbuh kita. Dari berapa ke berapa? Dibanding sama negara lain kita cukup Oke, bagus. dibanding sebelumnya berapa? Kita nggak bicara soal pertumbuhan ekonomi secara spesifik, nanti nggak ada kita ujungnya. turun dari periode SBY ke periode Jokowi. Ngapain kita harus menutup mata kuliah tentang negara Buset lah. di jurusan ilmu politik. Coba saya terangin. Realnya ekonomi kita tumbuh. You ekonomi ya. Oke. Sekarang you mau bandingin dengan Singapura. Singapura itu nggak ada pertanian. Karena itu dia pasti drop kalau nggak dia jasa. Indonesia itu ada pertanian yang bikin Berdaya tumbuh alam. secara otentik. Kita cabut singkong, ekonomi bisa tumbuh 5%. What? Salah satunya adalah begini, kebebasan Indonesia itu sebetulnya punya tingkat kebebasan yang luar biasa maju kan dibandingkan banyak negara Asia. Freedom House pernah menempatkan negara kita sebagai salah satu negara free country. Tapi sekarang ini memang ada persoalan. Dan salah satu persoalannya adalah ketika kebebasan ternyata dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang sebetulnya anti demokrasi. Jadi menyebarkan gagasan-gagasan anti demokrasi atas nama demokrasi. Contohnya apa? Ya khilafah. Ya, khilafah itu sepenuhnya anti demokrasi, tapi dia jadi berkembang karena negara ini memberi ruang bagi hak-hak orang untuk berpendapat secara berbeda. Nah, ini akibatnya sekarang yang terjadi adalah banyak orang mulai tidak lagi percaya pada kebebasan berekspresi. Apakah yang membuat Ade Armando tak setuju dengan pernyataan Rocky? Kepala negara itu Nggak ada. Buset lah. Oke, kami kembali sesaat lagi. Kalau kena nggak gitu, tak. Di dalam demokrasi itu biasa, messy. Tapi di dalam demokrasi itu paling tidak ada 3 indikator. Di situ ada kompetisi. Di dalam berkompetisi itu excluding the use of force. Tidak boleh menggunakan kekerasan. Jadi kalau kemudian ini makanya Pipa Norris itu mengatakan Indonesia masuk di kategori negara yang hibrid, rezim hibrid. Rezim hibrid itu demokrasi tapi larinya ke otoriter. Nah, yang kedua partisipasi. Makanya tadi sebagai aktivis perempuan kayak gitu ya, agak sedikit tersinggung juga nih perempuan dibuang begitu saja kan. Tadi kan minta maafnya harus minta maaf personal nih. Misalnya pertanyaan gampangnya gini, memangnya kalau setiap pejabat negara salah omong, Jokowi harus menganulir? Loh, itu Karena dia kok presiden. Jadi Pak Jokowi itu presiden atau juru bicara? Sebagai kepala negara, dia merawat demokrasi. Enggak. Tapi Karena tidak itu dia mungkin juga semua pejabat mesti dia kontrol. harus dia lakukan itu kalau dia kepala negara. Ya. Kalau nggak apa buktinya coba? Apa yang dia lakukan kalau hanya itu tugasnya? Sekali dia lakukan, dia nggak perlu lakukan Rocky. banyak kali. Sekali dia lakukan itu, yang lain nggak akan ikut contoh. Rocky, Bukan posisi- setiap hari dia lakukan. Rocky. Dia ambil sesuatu yang betul-betul fenomenal dan dia katakan, saudara Bambang Susatyo, Anda tidak beretika mengucapkan itu karena Anda punya jabatan publik. Dia ketua MPR. Ini Tapi ketua dia nggak- MPR, nggak ada hubungannya secara struktural, bukan di bawah pemerintah. Bukan soal itu, sebagai kepala negara. Ini nggak ngerti tadi. Ya enggak lah, sekolah. Bicara, saya mau maju masuk ke sini. Bicara soal stabilitas, ya, memang Pak Muldoko sudah pernah mengatakan begini. Pemerintah berupaya mengelola stabilitas dengan demokrasi, karena di satu sisi tuntutan demokrasi luar biasa, tapi sulit mengelola stabilitas dengan demokrasi. Pertanyaannya adalah mana yang harus didahulukan, stabilitas atau demokrasi, Prof. Haris? Jadi begini loh, Ini orang. jangan pula ya menyamakan stabilitas itu dengan soal kegaduhan. Kalau saya melihat bangsa kita ini kegaduhan aja. Kalau stabil sih stabil. Ya zaman 2000 kesini itu stabil. Megawati, SBY, Jokowi itu stabil secara politik ya, gak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah kita habis energi untuk Mengelola tanah yang tidak berguna gitu. Indonesia tanah air beta pusat
menjadi